Dari diri Maria Magdalena ini ada 7 roh jahat yang dikeluarkan dari dirinya. Sehingga dia mengenali Tuhan sebagai pribadi penolong dalam hidupnya. Sejak saat dia mengenali Tuhan itu, maka kemanapun Yesus pergi, dia menjadi muridnya. Bersama dengan wanita-wanita yang saya percaya itu adalah orang-orang high class, karena mereka melayani dengan keuangan mereka. Kemanapun tim Yesus pergi dalam pelayanan, maka salah satunya wanita yang melayani Tuhan yaitu Maria Magdalena. Nah, sekalipun dia sudah melayani Tuhan, sekalipun dia sudah mengalami sebuah mujizat yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidupnya, tetapi dia mengalami kedukaan yang sangat mendalam. Nah, kedukaan yang sangat mendalam inilah yang membuat kita bisa berkata, oleh karena kedukaan yang sangat mendalam, orang itu belum dinyatakan sebagai pribadi yang telah berpaling kepada Sang Hidup. Nah, ada 3 ciri yang menunjukkan orang belum berpaling kepada Sang Hidup. Saya belajar dari 3 ciri ini, saya berharap masing-masing kita menyadari apakah kita ini sudah berpaling kepada pribadi yang hidup dan kita ada bersama-sama dengan pribadi yang hidup itu, atau kita ini justru begitu jauh dan tetap hidup dalam kehidupan yang lama. Sekalipun Anda tadi menyanyikan ku telah mati dan tinggalkan kehidupan yang lama. Lagu itu bagus, lirikannya itu luar biasa. Benar-benar sentimental gitu. Tetapi untuk menjalaninya apakah benar kita sudah berpaling dari kehidupan yang lama untuk menuju kepada pribadi yang hidup itu. Nah, 3 bukti yang saya ingin tunjukkan kepada saudara membuat kita bersama-sama mengevaluasi diri. Kalau memang itu masih ada dalam diri kita, kita harus mengejar. Sebab kalau kita tidak memiliki kehidupan yang berpaling kepada yang hidup itu, maka kita sendiri akan menjadi sama dengan dunia. Dan ujung-ujungnya kebinasaan. Saya ajak saudara sekalian memperhatikan apa yang dialami oleh Maria Magdalena ini. Tatkala dia ditinggalkan mati oleh Yesusnya, maka hari itu melihat sebuah kepedihan, melihat sebuah kesedihan yang membuat matanya tertutup terhadap sesuatu yang sebenarnya ada pribadi yang hidup bersama-sama dengan dia. Lihat bersama saya, dan saya akan baca di dalam ayat yang ke-11 lagi sampai dengan ayatnya yang ke-12 dikatakan, tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Saudara, kalau dia benar-benar sadar bahwa ada pribadi yang lain yang ada di sana, katakanlah bukan malaikat lah, tapi kalau ada pribadi yang ada di sana, mestinya dia akan bertanya-tanya. Sebab dia sendiri menyaksikan bagaimana gua itu yang kemudian jasad Yesus dimasukkan ke dalam gua itu dan ditutup dengan batu yang begitu besar. Susah sekali buat orang-orang tertentu, baik tenaga laki-laki apalagi perempuan, untuk menyingkirkan batu itu keluar dan membuka akan gua yang di mana Yesus itu tinggal. Kalau Anda perhatikan, harusnya dengan sadar dia berkata, kok ini ada orang di sini.
Jangankan malaikat, manusia saja kita akan bertanya, dari mana mereka bisa masuk di tempat ini. Tetapi karena kesedihan yang begitu mendalam, membuat mata hatinya tidak menyadari benar bahwa itu malaikat. Berapa banyak di antara kita yang oleh karena kesedihan, kedukaan yang begitu mendalam, sampai akhirnya penyediaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di depan mata kita, kita tidak bisa menyadari bahwa itu penyediaan yang dilakukan oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Karena kesedihan yang mendalam membuat orang tidak bisa mengerti bahwa sesuatu yang ilahi telah ditunjukkan di depan matanya. Kalau dia hari itu sadar, itu adalah malaikat, maka hari itu dia akan merasa bahwa Tuhan yang hidup, yang benar-benar dinyatakan dalam hidupnya. Banyak di antara kita, karena pandemi yang begitu luar biasa ini, membuat kita tidak bisa menyadari ada berkat-berkat Tuhan yang hadir, yang datang, yang ada di depan mata kita. Hingga kita berpikir harusnya seperti ini. Tapi kenapa yang hadir cuma seperti ini? Tidak bisa ada ucapan syukur dari dasar hati yang paling dalam. Orang itu hanya komplain dan membuat hatinya resah, hatinya semakin duka, dan bahkan membuat orang itu jauh daripada Allah sendiri. Kalau Anda perhatikan ayat yang ke-13, bukan hanya Yesus, bukan hanya malaikat saja. Bahkan dikatakan ayat yang ke-13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kalau Anda masuk di suatu ruangan atau pergi ke suatu tempat, dan tempat itu ada pribadi yang lain, baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Saya katakan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, karena memang ada orang-orang diberi karunia untuk bisa melihat. Tapi ada orang-orang yang walaupun tidak diberikan karunia untuk melihat, tetapi dalam dirinya merasa apa? Merasa hadirat pribadi yang lain, membuat tiba-tiba bulu kuduk berdiri, membuat tiba-tiba kaki ini rasanya berat, membuat tiba-tiba hati ini resah, membuat tiba-tiba badan ini sepertinya ditekan, membuat tiba-tiba ada sesuatu yang Anda sadari pribadi itu begitu hadir. Entah itu pribadi yang membuat hati damai atau bahkan hadiratnya itu jahatnya luar biasa. Ada orang yang mendapatkan karunia penciuman. Saya masuk di suatu tempat dan kemudian saya mencium. Baunya seperti daun pandan. Begitu saya masuk bau pandan, saya berkata, saya ngecek dengan hati saya, ini pandannya pandan apa ini? Pikiran berkata, paling orang itu masak sego, nasi dikasih pandan, atau bubur dikasih pandan. Tapi hati ini enggak bisa kecolongan. Hati ini berkata, bukan itu. Sampai karena saya bertanya-tanya, lalu kemudian yang punya rumah tanya, "Bapak mencium sesuatu ya?" "Iya." "Di mana?" Saya berkata, "Di tempat ini." Lalu kemudian
Bapak mencium apa? Saya cerita, mencium ini. Ya Pak, benar Pak. Tadinya itu di sana, kemudian jalan pindah, sekarang di sini. Saya tanya, apa yang terjadi? Dia berkata, sejak anak saya lahir, bau itu ada di tengah-tengah kita. Pindah-pindah Pak. Menurut Bapak gimana? Ya saya berkata, hadiratnya sih enggak menakutkan. Hadiratnya tidak jahat. Hadiratnya ya buat saya enggak masalah. Tapi bau itu membuat saya tuh ingat ibu saya masak bubur bubur merah. Kalau orang dikasih nama buat selamatan gitu saudara. Ada orang-orang yang memang bisa seperti itu. Tapi kebanyakan kita mungkin tidak bisa melihat, mungkin tidak bisa mencium, tapi kita bisa merasa. Dan pada saat merasa tiba-tiba bulu kuduk berdiri dan kaki ini begitu berat untuk melangkah. Maria Magdalena ini, dia justru mendengar suara malaikat itu berbicara. Dia berkomunikasi dan di situ tetap spiritnya tidak nangkep, tetap nggak ngerti. Saya berkata, ini orang jangankan berpaling kepada yang hidup, sama sekali tidak ngerti akan dunia roh. Bahaya enggak? Menurut saya enggak beda dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Karena kekuatan yang dahsyat dan ajaib ataupun kejahatan yang berupa spiritual itu akan dirasa. Orang yang telah lahir baru akan bisa membedakan akan roh. Walaupun dia tidak melihat, walaupun dia tidak mendengar, walaupun dia tidak bisa mencium, tapi hadiratnya itu bisa dirasa. Orang berbicara kelihatannya baik, tiba-tiba hatinya berkata, ini orang enggak baik. Bisa membedakan. Ini ada motivasi yang terselubung. Bisa membedakan. Sehingga membuat orang itu bersikap respect kepada Tuhan yang berbicara kepadanya. Saya menunjukkan kepada saudara sebuah tanda yang membuat kita mengerti bahwa ini orang tidak pernah berpaling kepada Tuhan. Sekalipun dia pernah menerima mujizat di mana dia dari dirinya roh jahat itu, 7 roh jahat itu diambil dari dirinya, dilepaskan dari roh jahat. Dan ada banyak orang berkata Maria Magdalena inilah yang salah satu saudara dari Lazarus yang bangkit dari antara orang mati. Kalau memang benar Maria Magdalena inilah yang pernah menyaksikan bagaimana Lazarus yang diperintahkan oleh Yesus keluar dari kubur, dari kematian dan memiliki kehidupan. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat mengerikan. Benar-benar dia tidak bisa mengenali akan pribadi Allah. Walaupun kita seringkali menyanyikan lagu seperti Maria yang datang mengurapimu, tapi ternyata orang ini belum memiliki hidup yang berpaling kepada Allah. Karena hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Kalau Anda perhatikan ayat yang selanjutnya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan apa saudara? Dikatakan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus.
Bayangin saudara, sudah kenal sekian lama, sudah bergaul sekian lama, sudah menerima mujizat luar biasa, suara Yesus tidak dikenal. Karena apa? Sudah dipenuhi dengan kesedihan yang sangat mendalam. Sudah dipenuhi dengan sebuah kondisi emosional yang telah mengontrol dan menguasai hidupnya. Sampai Yesusnya yang bergaul, mengajar, menunjukkan mujizatnya, dia enggak kenal. Beberapa saudara mungkin tidak begitu kenal Pak Agung oleh karena tidak bergaul dengan beliau. Tapi pada saat Anda dengar gini, dan kemudian Anda di luar sana, tiba-tiba Pak Agung memimpin pujian, Anda akan berpikir, sing memimpin pujian sapa ya? Suarane kok kaya aku kenal. Sebab apa? Aku sudah pernah mendengar suara itu. Oh, orang yang seperti ini beliau belum kenal namanya, tapi kemudian pasti orang ini suaranya. Karena apa? Beberapa kali mendengar. Misalnya di radio, Anda dengar suara, dan kemudian tiba-tiba di suatu tempat, saya kemarin baru pulang dari Kopeng, dan ada ketemu dengan orang baru, dan kemudian saya ngomong-ngomong, suami istri ini tiba-tiba berkata, kok saya mendengar suara Bapak itu seperti bukan orang asing gitu. Maksudnya, apakah Bapak ini yang sering kali khotbah di radio? Iya. Yang di Radio Rema? Iya. Yang setiap hari Sabtu? Iya. Pak Tria. Nah saudara, langsung dibawa ke giring gitu. Kenapa? Dengar suaranya. Yesus bergaul dengan Maria. Maria mengalami mujizat dari Yesus. Tapi suara itu tidak didengar. Anda bisa mengerti? Saya berharap setiap kita menyadari. Itulah sebabnya saya berkata, orang ini belum berpaling kepada sang kehidupan. Bahkan kata-kata Yesus sendiri, suara Yesus sendiri tidak didengar oleh dia. Ayatnya yang ke-15. Baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Ketika kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Saudara, malah dituduh menjadi orang yang jahat karena nyolong tubuhnya Yesus. Mengerikan saudara. Nah banyak spirit yang seperti ini. Sekalipun orang itu sudah aktif dalam Tuhan. Sekalipun sudah melayani bertahun-tahun. Tapi dia tidak pernah bisa recognize, menyadari benar bahwa itu Tuhan. Ada penyediaan yang luar biasa. Ada penghiburan. Semua ditangkis. Semua disalah mengerti. Hal yang kedua yang saya berkata bahwa Maria ini memang belum berpaling kepada kehidupan adalah oleh karena dikatakan ia belum mengerti isi dari kitab suci. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-9 dikatakan, selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa pentingnya Anda dan saya mengerti akan kitab suci?
teristimewa sebuah perkataan yang pernah disampaikan oleh Tuhan. Baik dari para nabi dan bahkan dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Suatu hari anak manusia ini akan mati dan bangkit lagi. Nah, Maria mungkin tidak masuk kelas waktu itu. Tapi paling tidak dia mendengar pengajaran dari teman-teman yang lain. Dan pada saat itu dia dikelompokkan dengan murid-murid yang sudah mendengar pengajaran, yang sudah mendengar akan nubuatan, tapi mereka tidak mengerti isi kitab suci. Yang menjadi pertanyaan, apakah Anda sudah mengerti arti kitab suci? Karena di dalam kebangkitan itulah, maka kita menyadari ada sebuah kehidupan yang baru. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang keempat, menurut roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Disebut kebangkitannya itu merupakan kesaksian yang dinyatakan bahwa dia penuh kuasa. Pribadi yang telah mengalahkan maut, pribadi yang mengalahkan segala kutuk dosa dan kutuk kematian. Sebagai pribadi yang olehnya nama di atas segala nama harus bertekuk lutut. Dan Paulus menyampaikan bahwa itulah kuasa Tuhan Yesus Kristus kita. Kalau Anda masih ada ketakutan, kalau Anda masih mengalami kekhawatiran, kalau Anda mengalami sebuah kesedihan yang mendalam, Anda belum kenal pribadi Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dia yang adalah Tuhanmu dan Tuhanku, yang telah menyatakan dirinya, aku sudah bangkit dan semua kutuk, kuasa kematian, kuasa kemiskinan, apapun juga yang bisa disebut, sudah ditaklukkan di bawah kakinya. Hari ini Tuhan ingin supaya Anda menyadari. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat 11. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Hanya orang yang memiliki persekutuan dengan kebangkitannya, mengenal kuasa kebangkitannya, percaya kuasa kebangkitannya, orang itu yang diberikan, yang dinyatakan sebagai orang yang akan mengalami kebangkitan bersama-sama dengan kematiannya. Orang itu yang tidak anti terhadap sebuah proses kematian. Sebab dia akan menyadari bahwa kematian dagingku ini harus terjadi. Dia akan menyadari bahwa aku, ego ini yang harus ditaklukkan senantiasa. Dia akan menyadari bahwa tanpa salib tidak ada sebuah kehidupan. Tanpa salib tidak ada sebuah kemenangan. Buat Rasul Paulus, dia sungguh menghendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bahkan dia berkata, dan persekutuan dalam penderitaannya. Buat orang yang percaya, bukan sesuatu yang asing pada saat mengalami penderitaan. Bahkan dia berkata, terima kasih Tuhan,
untuk apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Beberapa saudara atau saudari pernah saya cerita kepada saudara, tatkala saya diproses dalam pelayanan di beberapa gereja di mana mereka adalah para senior saya. Saya tinggal di pastori dan memang disengaja ibu bapak pendeta ini, maafkan saya, pup dikumpulin jadikan satu dengan pakaian mereka. Karena dia tahu yang nyuci bukan mereka, yang nyuci adalah para pekerjanya. Dan pekerja yang ada di situ tidak ada lain kecuali saya sendiri. Setiap pagi saya bisa mengerti di situ ada pup yang warna-warni dan harus dibersihkan. Pada saat pertama saya berkata, aneh ya, ini mungkin ada anaknya kecil umur 5 tahun, mungkin dia sedang sakit perut jadi kotorannya dibuang jadi situ-situ. Tapi bukan sesuatu yang baru lagi. Tatkala jalan sekian bulan, karena setiap hari akan seperti itu. Lalu kemudian saya berkata, ini kayak sengaja ya. Pada saat saya menyadari seperti itu, jengkel enggak? Daripada memutuskan jengkel, saya lebih baik berkata, enggak, aku enggak jengkel. Sebab ini sedang membersihkan dosaku dari hidupku. Saya berkata, mungkin di hadapan Tuhan, dosaku jauh lebih busuk dari kotoran ini. Saudara bisa mengerti? Kalau saya sedang nyapu, sedang ngepel, saya berkata, saya sedang membersihkan dosa-dosa yang ada dalam hatiku. Saya sedang membersihkan akan dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam diriku. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi, hari itu membuat saya itu sukacita. Dan tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Kalau Anda mengalami seperti itu, anggap aja itu dosa yang harus dicungkil dari hidup kita. Itu merupakan pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan yang berbau busuk di hadapan Tuhan, yang harus dibuang dari hatiku. Yang tahu berkata amin. Jadi seperti yang kamu alami. Amin saudara. Saya berharap Anda menyadarinya. Karena hanya orang-orang yang kenal akan salib itu dan kebangkitannya, dia akan menyadari penderitaan ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada saat anak-anak Allah dimuliakan. Anda akan berkata, puji Tuhan, aku dilayakkan untuk melewati seperti ini. Sehingga ini adalah merupakan sebuah tanda bahwa aku adalah milik kepunyaan Dia. Apalagi orang-orang yang mengalami aniaya. Beberapa kali saudara, saya ngerintis sebuah gereja, tiba-tiba ada puluhan orang ngepung saya, ngeroyok saya. Mereka mau pukul, mau hajar. Tapi saya tanya sama mereka, apa yang Anda lakukan di sini? Mereka tanya, justru aku mau tanya apa yang kamu lakukan di situ. Oh, kalau Anda tanya saya di sini, yang saya lakukan adalah menceritakan tentang Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, yang telah bangkit, yang memberikan pengharapan yang baru. Semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, termasuk Anda semua dan termasuk saya. Ini bukan hanya berbicara buat orang Kristen, tapi semua orang. Kamu orang bukan? Semua orang sudah berbuat dosa, saudara. Dan akibat dari dosa itu apa? Kematian kekal. Dan kesempatan itu saya berbicara. Kami berbicara bukan hanya untuk orang-orang Kristen, tapi semua orang yang membutuhkan pengampunan dosa harus mengenal siapa Yesus itu. Amin. Beberapa kali di tempat, kadang-kadang kami sedang ngajar, tiba-tiba geludak, ada batu di atas. Dan kemudian saya keluar, saya cari.
sumber, masuk ada batu nggak ada sumber melemparnya, tak cari saudara. Dan saya menemukan, saya ngobrol sama orang itu. Dan memang hubungan kita justru menjadi baik karena salah pengertian. Dan saya sampaikan kepada saudara adalah, kalau Anda kenal akan kuasa salib, kuasa kebangkitan, kuasa di mana Tuhan itu harus mati, Anda akan menyadari benar bahwa segala permasalahan itu biasa, tidak melampaui kekuatanmu. Sebab pada saat Anda dicobai, Tuhan memberikan kekuatan untuk bisa menang, bahkan lebih daripada pemenang. Buat Rasul Paulus, dia berkata, yang aku kehendaki ialah mengenal dia. Tetapi ada perkataan yang lebih lagi. Dalam Wahyu pasal yang ke-20, Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-6. Alkitab berkata, Wahyu 20 ayat yang ke-6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia. Berapa lama saudara? 1000 tahun lamanya. Ini diberikan buat orang-orang yang memiliki pengharapan kematian dan kebangkitannya. Sebagaimana matinya dan bangkitnya, maka aku yang percaya, aku akan mengalami kematian dan kebangkitan, supaya kematian yang kedua tidak akan pernah terjadi dalam hidupku. Supaya aku bersama-sama dengan Allah dan Kristus memerintah selama 1000 tahun. Ini mungkin impian yang disampaikan oleh Khairil Anwar. Dia berkata, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tapi dia sudah meninggal. Saya mau sampaikan dengan kasih Tuhan, orang yang terbukti bahwa orang itu tidak berpaling kepada sang hidup. Yang pertama, mengalami kesedihan yang mendalam. Karena dia tidak mengerti akan penghiburan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Yang kedua, orang itu belum mengerti isi kitab suci. Kalau Anda berkata, Pak, saya ini termasuk orang yang kedua yang tidak mengerti isi kitab suci. Apa yang harus saya lakukan? Berdoa, baca Alkitab. Kalau perlu minta tolong sama Bu Mita, Bu, tolong jadikan aku grupmu untuk baca Alkitab setiap hari. Bu Mita dengan grupnya membuat teman-teman yang mau belajar Alkitab, paling tidak 2-3 pasal, memberikan laporan untuk mendisiplin pribadi. Anda ngerti lagu, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus hidupku, oleh sebuah kasih dan pengorbananmu, yaitu dengan kematian dan kebangkitanmu. Supaya setiap kita bersama-sama menyadari oleh karenanya. Yang ketiga, orang yang disebut belum berpaling kepada kehidupan, yaitu orang itu belum pernah mendengar suara pribadi Yesus itu. Ayat yang ke-16 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yang artinya guru. Mungkin Yesusnya sebel gitu ya. Sudah dikirimkan malaikat dua malaikat, enggak sadar. Yesus berteriak, Ibu, dengan lembut ya. Kok enggak ngerti? Sekarang ini keterlaluan, teriak, Maria! Dengan suara itu kemudian membuat semua
intimidasi semua pikiran-pikiran yang kesedihan rontok gugur. Dan melihat, yang aku pikir tukang taman tadi ternyata Yesus. Langsung dia berkata, Rabuni. Langsung dia berkata, ya guru. Mungkin harus disentak seperti itu. Yang membuat semua selaput yang menutupi matanya terbuka. Saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia merindukan supaya orang-orang yang mengenal dia tidak mengalami ketakutan, mengalami kedamaian, sebab dia datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Perkataan ini yang seringkali digoreng oleh orang-orang yang tidak mengalami yang namanya kelimpahan. Saya katakan kepada saudara, yang namanya kelimpahan bukan karena sugih. Orang sugih belum tentu limpah. Orang punya banyak harta itu belum tentu limpah. Orang yang limpah sekalipun dia punya sedikit, tapi dia ngerti berbagi. Satu hari Yesus berdiri di tempat di mana orang memberikan persembahan. Jadi dia tahu persis mana orang itu memberikan hidup dan memberi hanya sekedar memberi dengan yang penting memberi. Yesus kemudian berkata, ini perempuan memberi yang lebih banyak dari semua mereka. Karena dia bukan hanya memberikan sesuatu yang dia punya, tapi dia memberikan hidupnya karena kecintaan. Dia berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Tatkala engkau menaruh sesuatu, bukan sesuatu yang dimiliki, tetapi dia berkata semuanya bersumber dari dia. Dan dia lakukan. Yang membuat Tuhan berkata, ini orang tidak akan pernah berkekurangan. Ada sebuah hati yang limpah. Saya melihat, saya bersyukur dengan jemaat Tuhan yang ada di sini. Begitu dengar apa yang sedang dikerjakan. Minggu yang lalu beberapa saudara sudah ambil bagian. Saya ditelepon sama Pak Camat, Pak, kita mau memberkati TNI nih. Mereka akan bercocok tanam, bukan bercocok tanam, reboisasi. Karena di Delik Sari sana terjadi longsor dan kita mau kerja sama TNI untuk menanam pohon lagi. Lalu saya tanya, apa yang bisa kami bantu Pak? Dia berkata, Bapak nyediakan makan aja ya. Ya Pak, berapa orang Pak? Saya pikir berapa ribu gitu. Enggak banyak kok Pak, cuma 150, siap. Saya berkata. Saya ngomong sama istri dan kemudian kita siapkan dan kita berkati mereka. Saudara, kesempatan-kesempatan itu membuat kita merasa bahwa hadirnya Tuhan itu bisa membuat kelimpahan. Kami enggak punya banyak, tapi yang ada bisa menjadi berkat bagi orang lain. Rasanya bahagia banget. Beberapa pada saat mengalami banjir, kita menolong teman-teman kita yang baik yang di Kalimantan, yang di Semarang. Saya berkata, kita memberkati mereka. Kita bersyukur kita enggak ngerasain banjir. Mereka ngalami banjir. Kamu mau dikasih uang sekian, tapi kebanjiran dulu. Pasti kan enggak mau saudara. Lebih baik enggak ngerasain gitu-gitu. Lebih baik bisa memberkati daripada ngalami pengalaman seperti itu. Salah seorang ibu yang cerita sama saya, Pak saya tuh tele-tele bersama dengan 2 anak kecil yang hari itu ngalami kebanjiran hampir
sepinggang orang dewasa. Dan dia berkata, saya nunggu pertolongan sampai jam 2 malam. Dia berkata, saya ketakutan luar biasa. Trauma saya Pak, saya mau pindah aja. Hari itu saya bersyukur ada pertolongan dan kemudian beliau dibawa pindah dekat-dekat dengan kita. Jangan berpikir di tempat tinggi tidak ada banjir. Tadi pagi saya dengar di Gedong Songo Bandungan, banjir luar biasa. Saya berkata, ini kapan? Ini hari ini. Gedong Songo Bandungan itu masih banjir. Beberapa hotel, barang-barang yang di kamar hotel itu kebawa air, saudara. Jangan berpikir di tempat tinggi enggak ada banjir. Nah disitulah yang saya berkata, kalau kita memiliki hati yang limpah, bukan karena banyak yang kita punya, tapi hati yang limpah bisa berbagi kepada orang lain. Kalau Anda perhatikan ayatnya yang ke-14, aku gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yang menjadi pertanyaan, apakah Anda mengenal Yesus sebagai gembalamu? Apakah Yesus mengenal engkau sebagai gembalamu? Pak, saya enggak pernah dengar dia berbicara. Menurut saya bukannya dia tidak berbicara, tapi telinga kita yang membuat kita sendiri enggak mau dengar. Seperti Maria yang dimana di situ ada 2 malaikat datang ingin memberikan pertolongan. Apa yang kau pikirkan? Apa yang kau tangisi? Apa yang kau sedihkan? Malaikat ini berkata, what can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan buat engkau? Apa yang bisa aku bantu buatmu? Tapi orang gak pernah dengar itu. Yesusnya sendiri bertanya, Ibu, apa yang kau cari? Siapa yang kau cari? Enggak dengar, saudara. Padahal dia adalah gembala yang baik itu. Ayat yang ke-15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tahukah saudara, Yesus sudah memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Yohanes pasal 14, pasalnya yang 10 ayatnya yang ke-16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saya kemarin ditawari untuk gabung dengan sebuah pembelajaran tentang Injil. Nah di situ orang-orangnya memang latar belakang dari agama yang lain. Tapi saya berkata ini keren. Saya dihisapkan di situ dan kemudian dia menceritakan bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Yesus, mereka menjadi dombanya Tuhan oleh dengar suara Tuhan. Tatkala mereka lakukan doa malam, mereka ketemu dengan Tuhan. Ada ratusan grup di grup itu yang menceritakan pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda. Hanya membaca satu ayat yang biasa mereka baca, tiba-tiba Tuhan Yesus berbicara kepadanya. Dan kemudian, kok aku baru menyadari ya, saya sudah pernah belajar ini bertahun-tahun, dari kecil sampai usia segini, tapi aku gak pernah melihat ayat ini berbicara. Dan hari itu membuat dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Orang-orang yang disebut bukan sebagai orang percaya kepada Yesus, hari itu dihisapkan. Kalau tidak salah saya share sama Pak Agung. Setiap kali saya dapat itu, saya sharekan ke Pak Agung, ke beberapa teman yang mau. Saya berkata, kalau kamu mau masuk grup ini. Karena di situ belajar kesaksian-kesaksian
yang luar biasa. Yang saya berharap jangan sampai kita itu berkata aku percaya kepada Yesus tapi tidak memiliki kehidupan di dalam Dia. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali dan sebagainya. Ini merupakan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan untuk supaya setiap kita mengenal yang namanya kitab suci. Supaya kita tahu bahwa kita itu ada di dalamnya. Supaya kita mendengar akan pribadinya berbicara. Jangan berkata, aku sama sekali gak pernah dengar dia berbicara. Baca Alkitab, baca Alkitab. Karena Alkitab itu adalah perkataan firman yang hidup. Memang disengaja diterjemahkan dengan ratusan bahasa. Supaya dengannya kita lebih bisa ngerti dan mencerna apa yang Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita tutup Alkitab kita dan nyanyikan pujian tadi yang saya percaya akan sangat memberkati hidup kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, haleluya. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan ungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang menyatakan pribadimu pada saat kami mengalami kesedihan, pada saat kami mengalami masalah, pada saat kami mengalami berbagai macam hal yang membuat kami mengalami kesedihan yang begitu mendalam. Kami mau percaya Engkau Tuhan yang hadir dan mau mengulurkan tangan-Mu dan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan murah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kalau Anda berkata, Pak, saya bukan sedih karena kehilangan sesuatu. Karena saya mengalami ekonomi yang tidak pernah bisa bangkit. Karena aku mengalami kesedihan. Ada tantangan-tantangan yang membuat aku mengalami ketakutan luar biasa. Hari ini saya sampaikan dengan kasih Tuhan. Berpaling kepada yang hidup. Dia adalah Yesus. Dia berkata, dengar, aku tidak pernah membiarkan engkau. Dengar, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku senantiasa bersama-samamu. Yang menjadi pertanyaan, apakah engkau sadar bahwa dia ada begitu dekat dengan engkau? Bahkan lebih dekat dari baju yang kau kenakan. Hari ini Anda diperhadapkan dengan sebuah kehidupan di mana Tuhan mengajarkan kepada kita, ingat akan daku. Terima tubuhku, terima darahku. Makan dan minum itu menjadi peringatan akan aku. Hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau mengizinkan mengingat akan Engkau kembali. Minta anugerah-Mu supaya
selaput yang menutupi penglihatan kami melihat Engkau digugurkan, diruntuhkan. Semua ketakutan, semua kesedihan, semua kekhawatiran di dalam nama Tuhan Yesus runtuh hari ini. Aku bersyukur kesempatan yang baik Engkau menyatukan aku dengan Engkau secara pribadi, dengan terima tubuh dan darah-Mu, sebab kami percaya tubuh-Mu benar-benar makanan dan darah-Mu benar-benar minuman. Hari ini kami terima tubuh-Mu, biarlah tubuh-Mu itu menaklukkan dagingku Tuhan. Katakan dengan iman di dalam nama Yesus, tubuh-Mu Tuhan menundukkan dagingku. Dalam nama Tuhan Yesus, makan tubuh Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan apa yang Tuhan telah lakukan. Dengan menyerahkan daging-Mu untuk dipecah-pecah dan darah-Mu yang ditumpahkan dalam sebagai sebuah tanda untuk kami menerima perjanjian yang baru dengan darah-Mu itu Tuhan. Hari ini kami mau percaya darah-Mu Tuhan yang menundukkan jiwaku. Dengan iman kita minum darah Tuhan bersama-sama. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, Kau mendengar seruan doa yang disampaikan
sampaikan dalam lantunan pujian umat-Mu Tuhan. Kami menyatakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah mati terhadap kehidupan yang lama. Semua kutuk dosa, kutuk maut, kutuk kematian dikuburkan bersama-sama dengan kematian. Kami menerima kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Hari ini, biar Engkau Tuhan yang meneguhkan pada masing-masing kami. Memiliki hati haus dan lapar akan kehidupan yang ada di dalam Engkau sendiri. Hamba berdoa Tuhan, izinkan masing-masing kami mengalami pribadi sebagaimana hamba-Mu Maria yang mendengar suara-Mu dan menyadari itu pribadi kehidupan, yaitu Yesus, yang sanggup memberikan pertolongan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan kekuatan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Apa yang Tuhan telah ajarkan dalam ketaatan kami mengerjakannya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Silakan saudara duduk. Ada sebuah pengumuman, besok Minggu tetap kita akan adakan kebaktian kebangkitan Yesus ya, dan saya berharap setiap kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan juga ya. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Sementara Anda mempersiapkan akan hati kita untuk kita bersama-sama menikmati akan kuasa kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita. Sementara belum ada pengumuman, saya undang saudara untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan deklarasikan 12 pengakuan iman rasuli. Dengan iman kita menerima kebenaran yang sudah dikumpulkan oleh bapak-bapak gereja sepanjang abad untuk kita deklarasikan bersama-sama. 12 pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama mengucap syukur dan menyelesaikan ibadah kita di kesempatan hari ini. Kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Dalam menit-menit yang telah Tuhan izinkan kami melaluinya, kami percaya Engkau sudah menorehkan sebuah pernyataan-pernyataan iman dan menolong kami untuk kami terhisap kuat berpaling pada sesuatu yang hidup, yaitu di dalam Engkau sendiri. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Saudara, kedangkan tangan-Mu, pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang membuat engkau menikmati hari-harimu bersama dengan Tuhan. Engkau tahu ada penyediaan di kanan, penyediaan di kiri, penyediaan di muka, penyediaan di belakang. Dibuat engkau sadar dan tahu dan mengucap syukur oleh karena perbuatannya yang ajaib itu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin.